Anda membuang kata Tritunggal itu enggak? Enggak, menurut saya juga enggak ada Alkitab membuang kata Tritunggal. Oke, berarti tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab ya? Oke, setuju Oke. dari situ. Oke, lalu? Nah, saya tidak mau debat dengan abang ya. Saya hanya mau diskusi dengan abang. Nah, Oke. saya mau apa ya, di dalam otaknya abang itu eh, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Allah Bapa itu Allah. Setuju? Setuju ya? Oke, berarti kita sama-sama setuju, berarti Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah, Allah Bapa ataupun pencipta itu juga Allah, seperti ya. Nah, kemudian kalau begitu masuk ke gini, saya ingin konfirmasi aja ke abang. Abang berkata begitu, Tritunggal dibuang ke tong sampah, berarti itu karena dalam persepsi abang, karena Tritunggal emang gak ada di Alkitab, itu aja. Bukan hanya itu. Terus? Begini, baik, begini. Dengarkan dulu ya, dengarkan. Ini biar abang ngerti duduk perkaranya. Begini. Jadi, pada waktu itu terjadi sebuah diskusi antara saya dengan Elia Miron. Oke? Nah, pada waktu saya itu, kenal. pada waktu itu kami itu sedang membahas metode-metode pemberitaan kebenaran, pemberitaan Injil. Nah, memang saya hanya ingin memberitakan apa yang saya maksud dengan Injil sederhana saja. Nggak usah yang rumit-rumit. Karena apa yang dimaksudkan oleh Injil adalah hanya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Membuat semua orang hidupnya itu diperbaharui menjadi manusia-manusia baru yang segambar dan serupa dengan karakter dan pribadi Sang Penyelamat, yaitu Yesus. Nah, lalu datanglah para polisi surga. Tahu yang saya maksud polisi surga? Polisi pemahaman. Jadi, kalau menurut mereka harus memberitakan Tritunggal, konsep. Makanya sebenarnya katanya itu bukan hanya Tritunggal saja. Bukan hanya Tritunggal saja yang saya suruh buang ke tong sampah itu pada waktu itu. Ada sambungannya. Cuman di sini nggak muat karena kalau saya tulis kepanjangan nanti nggak cukup 10, Bang. Nah, yang saya mah pada waktu itu Tritunggal, hipostasis union, duinatur, kemudian apa lagi? Hakikat, sama, pribadi, tiga pribadi. Kalau itu misalnya dibuang semua ke tong sampah, dia hanya fokus saja kepada Tuhan Yesus untuk hidup untuk sesuai dengan pribadi Kristus. Apakah orang tersebut akan menjadi tetap diselamatkan? Kita kan berbicara kabar baik, tetap masuk gak poinnya gitu loh. Pada waktu itu Elia Miron tidak bisa menjawab, dia diam. Dia tidak bisa menjawab. Gitu. Jadi, tapi orang memotong video saya tersebut dengan maksud bahwasanya saya menghina, menista Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal bukan itu. Yang saya maksud adalah konsep-konsep tersebut. Karena ketika Anda ngomong Tritunggal, maka disitulah mulai ada perdebatan. Karena Bom menjelaskan Tritunggal dengan 3 pulpen. Mau Anda lihat? Anda mau nonton nggak? Bagaimana Bom menjelaskan Tritunggal? Kalau oke lah, nggak apa-apa ditonton. Baik, kita tonton. Apakah ada orang Islam yang nyantol? Coba lihat. Yang ada malah jadi bahan olok-olok. Makanya saya bilang, yang saya maksud buang ke tong sampah itu yang kayak begitu itu loh. Saya tidak pernah mengatakan membuang Bapa, Putra, dan Roh Kudus ke tong sampah. Sungguh keji fitnahan yang kepada saya itu. Yang saya katakan itu adalah segala konsep-konsep buatan manusia itu. Pengertian-pengertian mereka yang satu sama lain berbeda. Nih ya. Kita ketik aja di sini. Tritunggal versi Bom. Nih. 3 pulpen. Oh, nggak ada yang nyantol. Perhatikan.
Inilah Tritunggal versi Bom Bom. Dan semua yang nonton ketawa semua. Lihat nih. Kita ketik dulu ya di sini. Inilah makanya yang saya suruh buang ke tong sampah itu ini nih. Tritunggal ketik. Nah, muncullah ini. Nah, ini. Nah, ini. Oke, apalah, kita bahas yang lain aja. Kita balik ke yang lain, Bang. Kita fokus ke yang Ya gimana? Oh, nggak ada satupun yang ngerti dia ngomong apa. Masa dia? Coba perhatikan. Perhatikan. Nih. Dia ngomong begini nih. Pulpen, 3 pulpen, hakikat sama. 3 pribadi. Pribadi itu A3. A3 hakikatnya Allah. Allah pribadi 3. Mumet. Yang ada itu mumet. Itulah yang saya bilang, buang itu ke tong sampah. Saya bilang. Itu yang saya bilang. Oke, berarti gini adalah biar clear ya, biar clear. Tritunggal versi Bom Bom buang ke tong sampah. Bukan hanya versi Bom Bom, Bang. Bukan hanya versi Bom Bom. Banyak versi-versi yang lainnya, termasuk orang yang membuat konsep Tritunggal itu sendiri, orangnya sendiri. Abang tahu nggak istilah Tritunggal itu dari siapa? Siapa orang yang memunculkan itu pertama kali? Abang tahu? Oke, kalau Tritunggal itu kan versi Indonesia yang saya pelajari ya, Trinitasnya sebenarnya. Trinitas itu berasal dari bahasa Latin yang dikenalkan oleh Tertullianus ya. Oke, Anda tahu nggak apa yang dilakukan Tertullianus terhadap konsepnya itu? Yang dilakukannya ya, yang diajarkan dia ya konsep. Iya, pada akhirnya Anda tahu nggak apa yang dilakukan Tertullianus terhadap konsep yang dibuat dia sendiri? Kalau pada akhirnya saya kurang tahu apakah dia membuang atau menafikan. Sama itu. dia dibuang ke tong sampah, Bang. Oke. Loh, Tertullianus sendiri membuang konsep yang dijabarnya itu ke tong sampah. Abang mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk nggak? Oke, tunjukkan. Baik, kita kasih tunjuk. Maksud saya, Bang, itu juga bukan berarti, saya juga tidak mengartikan bahwa kalian boleh. Saya itu menggunakan metode yang lebih nangkep di orang. Saya tunjuk ya, Bang ya. Kita kasih data-datanya, Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Kita baca bareng-bareng ya, Bang ya. Sabar ya. Sabar, Bang, sabar ya. Oke. Oke, kita baca nih. Ini Tertullianus nih, Bang. Oke. Quintus Septimius Florence Tertullianus, lebih dikenal Tertullianus, adalah seorang teolog Latin, penulis filsuf teosentris dan salah satu tokoh apologet berpengaruh pada awal kekristenan. Ia memperkenalkan penggunaan kata trinitas dan ungkapan una substantia tres personae untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Ia lahir, hidup, dan besar dan meninggal di Kartago, sekarang di Tunisia. Oke, kita bacakan terus sampai bawah. Terus, ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir pagan. Setelah terlatih dalam kesusastraan klasik, penulis orasi dan seterusnya. Nih. Ia digelari Bapak Gereja Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Ia memperkenalkan istilah Trinitas. Ya, dari kata yang sama dalam bahasa Latin dalam perbendaharaan kata Kristen sekaligus kemungkinan merumuskan satu Allah 3 pribadi.
dalam Apollon dan seterusnya. Ia adalah penulis Satir pertama dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sebelumnya para penulis Kristen umumnya menggunakan dan seterusnya ya. Saya bacakan nih. Meskipun Tertullianus pengacara kelainan pendapat berbahasa Yunani dan seterusnya ya. Saya bacakan saja. Doktrinnya Tertulianus tidak mengambil terminologinya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun Tertulianus mempersoalkan apa urusan Athena dan seterusnya ya. Saya baca ya terus. Nah, kira-kira nih perhatikan nih. Kira-kira tahun 206 kita baca dari sini nih. Kira-kira tahun 206 Tertullianus meninggalkan gereja untuk bergabung dengan sekte Montanis. Keterlibatannya dengan Montanisme dan sejumlah tulisan menjelang akhir hidupnya dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Jadi Tertullian sendiri Bang, itu akhirnya memang tidak mempercayai konsep yang dibuatnya itu. Tapi maksud saya itu begini Bang, Sebenarnya intinya bukan ke situ Bang. Intinya itu pada waktu diskusi itu bukan mempermasalahkan orang yang menggunakan istilah-istilah Tritunggal. Sebentar, saya balik ya. Saya balik begini. Ketika Anda menggunakan istilah Tritunggal, silahkan. Kalau menurut Anda itu efektif, silahkan. Begitu loh. Tetapi Bang, pertanyaan saya kembali seperti pada waktu diskusi dengan Elia Miron. Ketika ada seseorang, taruhlah namanya Muhammad. Oke. Nah, dia bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, lalu dia dibaptis menjadi manusia baru. Manusia lamanya mati, dibenamkan dalam air, kemudian dia keluar sebagai manusia baru, menjadi pribadi yang ingin segambar dan serupa dengan pribadi Kristus. Lalu dia buang semua itu Bang, konsep-konsep itu Bang. Yang hipostasis union, 3 pribadi, 1 hakikat, hakikat 1 pribadi 3, dan lain sebagainya. Menurut Abang, orang itu akan tetap diselamatkan nggak? Sekalipun dia buang konsep, nggak ngerti lah saya itu yang gitu-gituan, dibuang aja lah itu ke tong sampah. Menurut Anda, orang tersebut tetap akan diselamatkan nggak? Ya selamat, artinya Iya, selamat. itu yang saya bilang Bang, itu yang saya bilang. Gitu loh. Macam itu konsepnya memang luas yang saya pahami, bukan cuman harus paham Tritunggal. Artinya Nggak bukan, ada Bang di dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang engkau harus paham Tritunggal, nggak ada. Jadi yang mau saya sekarang gini, Tritunggal itu adalah sebuah pemahaman akan hubungan relasi antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu loh, makanya dikatakan tres persona una substantia. Itu pemahaman-pemahaman orang Bang. Bisa benar, bisa benar. Bisa juga salah. Begitu. Makanya ketika orang menjelaskan itu, banyak kebingungan sendiri. Orang menjelasin itu bingung. RK sudah pernah saya tanya. RK, gimana Tritunggal itu apa? Dibuka sama dia buku. Tritunggal memanglah konsep yang sangat membingungkan dan sulit dipahami. Loh. Kau ngapain ngomong konsep yang membingungkan dan sulit dipahami? Kamu sendiri sudah mengatakan bahwa Tritunggal konsep yang membingungkan. Gimana? Sekali lagi ya, tidak pernah saya mengatakan bahwa untuk membuang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Justru kalau Anda sering di channel saya, itulah terus yang kita beritakan. Percaya kepada Sang Bapa, percaya kepada Sang Putra, percaya kepada Roh Kudus. Barang siapa menerima Bapa sebagai Tuhannya, maka ia harus menerima Sang Putra sebagai Tuhannya pula. Begitu. Sudah kita jelaskan berulang-ulang di sini. Banyak muslim yang naik ke sini tadinya, Bang. Tadinya channel saya ini khusus buat orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang bingung. Yang memaksa bahwa Tuhan 3. Saya pakai argumen mereka itu, Bang. Saya pakai. Demi apa? For the sake of argument. Jadi kadang-kadang, Bang, kita itu harus nyamakan dulu dengan frekuensi lawan kita, Bang. Kita harus menyamakan dulu gelombang kita dengan orang-orang Islam.
Kalau Anda mempermasalahkan di situ ada 3 kurios, lalu bagaimana dengan Yusuf di dalam Al-Quran yang memiliki 2 rob? Kalau abang nonton dari awal itu nggak berdebat bang. Orang-orang yang menggoreng-goreng ini intinya itu mereka itu cuman caper aja bang, caper, cari perhatian, begitu loh. Oke, yang penting pada apa ya, pada intinya, pada prinsipnya kita itu sama. Yang penting Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, dan Allah Bapa itu ya Allah, dan mereka Allah yang setara seperti ya. Bukan berarti ketiga-tiganya Bapa Roh Kudus itu dibuang ke tong sampah. Bukan begitu maksud abang berarti Sejak ya. kapan saya bilang itu bang? Waduh. Sejak kapan? Kalau ada video saya bilang begitu bang, saya yang harus dibuang ke tong sampah bang. Oh, bukan begitu bang, jangan salah. Tidak pernah ya. Jadi intinya bang, ketika Anda mengatakan statement seperti statement itu, Anda harus siap beradu argumen dengan tetangga-tetangga sebelah. Ketika Anda bilang begitu tadi bang, Anda berhadapan dengan para orang-orang yang ingin mengcounter iman. Dan itu yang saya hadapi bang. Seperti itu. Coba bang, Anda mau coba saya menjadi orang Islam? Mau coba saya jadi orang Islam baru Anda duduk di posisi saya? Mau coba? Nggak mau coba sih, karena saya udah pernah melihat abang juga ketika diskusi dengan orang Islam gitu. Nah. Udah sering saya pantau emang abang. Iya, kalau mau coba nggak apa-apa, biar saya coba begitu. Oke, gitu ya. Saya turunkan ya. Oke, baik. Makasih bang. Makasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya turunkan. Jadi teman-teman sekali lagi ya, semua statement-statement saya itu keluar dalam konteks perdiskusian atau perdebatan seperti itu. Nggak pernah saya tiba-tiba ngomong begitu. Ada orang Kristen saya bilang, buang aja Tritunggal tong sampah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau seperti itu udah beda itu maksudnya. Saya tidak pernah begitu. Saya tetap menghormati seperti itu. Bagi teman-teman yang mau memperkenalkan konsep seperti itu, silahkan begitu. Tetapi kalau Anda bingung sendiri, terus nanti di lapangan Anda diketawain seperti bom-bom, ya itu urusan Anda. Seperti itu. Coba cari di dalam Alkitab Tritunggal. Nanti itu pertanyaannya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Manurung. Silakan Manurung. Silakan Manurung. Halo Bang. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Martinus. Ya, silakan Martinus. Silakan Martinus. Halo Martinus. Halo Bang Edi, selamat malam. Selamat malam Bang. Silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Abang dari mana? Silakan. Iya, saya dari Mandailing Natal dan agama Katolik lah. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Iya, beberapa perdiskusian yang telah saya ikuti selama ini, baik itu terutama dulu diskusi tentang agama sebelah ya, itu adalah Islam ya. Benarnya pun di situ saya juga bangga sekali karena berani sekali Bang Edi di sini memberikan statement tentang Yesus Kristus di hadapan Muslim yang begitu banyak kan. Baik, tetapi pada proses perjalanannya tetapi pada proses perjalanannya, loh kok bisa waktu menghadapi Islam kok Anda mengeluarkan statement-statement begini? Nah, inilah yang sesat ini. Nah, coba yang mana? Di antara ini semua poin-poin ini sebenarnya poin-poin yang keluar dalam perdebatan saya dengan Islam. Coba, yang mana yang menurut Anda itu tidak biblikal atau sesat? Silakan. Memang semua itu, cuman hanya itu tadi karena nomor 3 itu Tritunggal hipostasi dibuang ke tong sampah. Sebenarnya saya di situ pun bertanya, apa maksudnya itu?
apakah Tritunggal itu dibawa ke tong sampah, tapi setelah tadi mendengarkan kawan yang satu itu bertanya di situ, ya saya juga paham. Oh, berarti itu maksudnya. Oh, itu maksudnya Bang Edi sini memberikan poin yang ketiga itu. Saya juga mengerti. Oke lah. Oke, kalau Yang kayak menurut gitu. Abang, kira-kira menurut Abang hal-hal seperti ini perlu nggak dibuang ke tong sampah? Nih, sebentar ya, saya kasih contoh. Hmm. Nih Bang ya, saya balik dulu kamera saya. Inilah yang kata Bom-Bom itu Tritunggal. Hmm. Sabar ya Bang ya. Hmm. Ketika Bom-Bom berdiskusi, nah ini saya tunjukkan videonya. Dia itu ditanya soal Tritunggal. Ada orang Muslim bertanya, Pak Bom-Bom, coba Bom jelaskan dulu sama saya Tritunggal. Apa itu Tritunggal gitu. Nah, ketika dia menjelaskan, saya lihat bukan cuma orang Muslim yang ketawa, semua orang ketawa. Gitu. Bentar, kenapa ini kok password jadi salah ya? Oke. Nih saya tunjukkan dulu kepada Anda. Sebentar, tapi apakah Nih ya, Pendeta Bom-Bom menjelaskan, Pendeta Bom-Bom menjelaskan iman Tritunggal nih. Allah punya firman, Roh Kudus, tiga pribadi beda, tapi Allah hakikatnya Allah Tuhan. Contoh bolpen, hakikatnya bolpen untuk menulis. Hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Belum paham lagi? Belum paham lagi? Paham lagi, tapi tidak ada tidak tepat. Tidak saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Belum paham lagi? Belum paham lagi? Fungsinya bolpen. Allah. Selama saya cukup puas. Dia pun menjelaskan bahwa dia kita siap. Mumet, yang ada itu mumet orang dengar tuh mumet. Allah pribadi hakikatnya polpen Allah punya polpen tiga pribadi. Aduh, mumet, yang ada itu mumet. Nah itu Bang yang saya bilang itu, yang saya maksudkan dibuang ke tong sampah itu Bang. Tidak pernah saya mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dibuang ke tong sampah. Begitu. Konsep-konsep pemahaman orang itu loh yang perlu dibuang ke tong sampah karena bikin orang mumet. Coba kalau nggak percaya, tanyain Bom-Bom Tritunggal. Di situ dia akan mumet dia. Gimana? Seperti itu. Jadi kalau abang sudah paham maksudnya ya. Iya. Sebenarnya inilah yang diartikan artinya bertentangan pendapat dalam suatu perjalanan untuk menunjukkan Kristus kepada orang-orang. Jadi yang namanya saja Bang, dalam 12 murid Yesus itu juga pasti ada yang lemah-lemah, ya kan? Itu tapi kalian yang debater-debater seperti ini, beberapa orang saya tengok, sebenarnya saya sebagai pengikut Kristus bangga sekali. Berarti inilah orang-orang yang menunjukkan Kristus di dalam dirinya. Saya aja belum tentu bisa, apalagi melalui media sosial. Ya, kita ambil bagian masing-masing Bang. Begini, bagian masing-masing. Orang yang pelayanannya di medsos seperti ini tentu berbeda sendiri. Nah, tetapi Bang, kan ada orang yang mengganggu nih. Saya seperti Bom-Bom inilah orang yang mengganggu. Kerjanya itu ganggu terus begitu. Kayak selama inilah, aku pun melihat adalah ungkapan-ungkapan dari Bang Edis apa begini tentang apa patung muda Maria. Aku ya biarkan aja gitu. Ya penting itu kan menurut aku nggak apa.
ya udah biarkan aja lah. Iya, Mungkin makanya Bang, ada. makanya di sini tuh saya memberikan challenge. Challenge saya itu adalah coba statement saya itu biblikal atau enggak gitu loh. Ya, Seperti betul. Ada nggak hipostasis union dalam Alkitab? Ada nggak? Enggak. Ada nggak Tritunggal dalam Alkitab? Ya enggak ada, Bang. Ya Enggak, udah, itu kalau belum nggak ada, terus orang bilang nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah disesat-sesatkan. Kalau Anda Pasti. ingin menjelaskan Tritunggal, silahkan. Ya betul. Tetapi yang saya lihat Bang, ketika orang jelasin Tritunggal, biasanya orang Islam itu biasanya dia malah lari terkentut-kentut, malah ketawa. Begitu, gitu loh. Jadi nggak efektif menurut dalam pengalaman saya, nggak efektif kok. Masa saya harus bilang efektif? Nggak efektif. Begitu. Betul, Lebih betul, bagus jelaskan saja apa yang ada dalam Alkitab. Bahwa Iya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Bagaimana kok bisa? Begini. Jadi Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Kenapa kok diutus? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi Anda harus percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa di surga. Begitu. Anda harus mengikuti dia, menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan Anda. Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Tuan? Banyak orang berpikir menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus sebagai jenis partikel tertentu. Bukan begitu. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus sebagai Tuan. Yesus harus dibuat menjadi raja penguasa hidup dia, yang mengatur dan mengendalikan dia. Yesus tuh harus bertahta, merajai seseorang, merintah dia. Jadi yang pegang kendali seseorang itu harus Yesus. Begitu. Betul. Itu maksudnya membuat Yesus jadi Tuan, jadi Tuhan tuh maksudnya itu. Itu yang dibilang Alkitab tuh itu. Gitu loh. Bukan membuat Yesus jadi, oh Yesus berarti sejenis partikel tertentu. Bukan. Karena banyak orang berpikir seperti itu, Bang. Nah, kemudian setelah Yesus naik ke surga, baru Tuhan Yesus itu memberikan yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu juga dia harus jadi Tuhan juga, harus jadi Tuan juga dia. Makanya orang Kristen yang sejati harus diperintah oleh Bapa di surga dan juga diperintah oleh Tuhan Yesus dan juga diperintah oleh Roh Kudus. Jelas itu, Bang. Nggak mumet-mumet, pulpen 3, hakikat, mumet, Bang. Apa yang didapat dari situ nggak ada, Bang. Itu makanya kekristenan itu membentuk seseorang, menjadikan seseorang menjadi manusia-manusia yang dikendalikan hidupnya oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti simple. Orang tuh langsung nangkep. Oh iya ya. Berarti saya harus Bang. Harus takluk tunduk kepada Bapa di surga? Iya. Kepada Yesus juga? Iya. Kepada Roh Kudus juga? Iya. Begitu. Simple kan? Iya. Begitu. Karena daripada pulpen 3 ya. Hakikatnya fungsinya sama. Apa yang diomong juga yang ada orang muntah. Itu yang saya beritakan supaya teman-teman paham. Menurut saya Bang, ya menurut saya ibaratnya apa ini kita mendengarkan dengar negara Amerika. Di negara Amerika itu seperti ini, tetapi seseorang yang bersaksi seperti itu dia tidak pernah melihat Amerika itu bagaimana sebenarnya. Jadi seperti yang Abang beritakan. Betul, Bang. Jadi, Bang, gini. Pertama begini, untuk hal-hal kosmik, saya bilang kan, untuk hal-hal yang bersifat kosmik, bagaimanakah mereka, bagaimanakah relasinya, itu memang nggak bisa kita jelaskan, Bang. Jadi nggak usah maksa begitu. Hal yang dipentingkan adalah bagaimana kita hidup. Bagaimana hubungan Bapa, Putra, Roh Kudus? Kita nggak tahu, Bang. Karena kita belum naik ke surga. Iya, kita belum naik ke surga. Begitu. Yang jelas bahwa Bapa mengasihi Sang Putra, Sang Anak.
Ya kan, sehingga memberikan sang anak itu ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke lah, ya bang. Baiklah bang, artinya semua itu adalah ujian abang dan cobaan. Yang penting abang itu tetap fokus dalam untuk menyatakan Kristus di dalam diri. Ya. Kalau Itu sekarang aja, terus terang saja bang, saya belum bisa fokus. Sekarang saya masih terganggu dengan para ya begundal-begundal inilah. Gitu. Makanya saya suruh mereka itu naik begitu. Jadi kita kasih dulu kesempatan kepada mereka bang ya. Oke? Oke lah. Selamat Baik. malam. Malam bang, Tuhan berkati ya, saya turunkan. Ayo silakan yuk. Yang mengatakan bahwasanya saya sesat, yang mengatakan bahwa statement saya tidak biblikal, yuk silakan. Jangan nomor 3 dan nomor 6 terus. Nomor 3, nomor 6 ini paling laris, teman-teman. Ayo silakan. Sekali-kali pilih nomor 1, pilih nomor 1 udah. Nomor 2 kayaknya belum nih. Yuk nomor 2. Ayo silakan nomor 2. Karena ada yang ngomong sama saya begini. Edis itu saksi Yehova. Kenapa Edis saksi Yehova? Karena Edis katanya Edis Yesus itu Tuhan. Berarti Edis itu saksi Yehova. Ayo silakan naik ke sini. Siapa orangnya? Rudi Iskariot. Ayo silakan. Rudi Iskariot ayo naik ke sini. Rudi, silakan Rudi. Rudi Iskariot atau pengganti Rudi, coba di kolom komentar yang mengatakan Yesus itu Tuhan, dia seorang saksi Yehova. Coba naik ke sini. Coba naik ke sini. Liwa, mana tadi? Sebentar. Liwa Olala. Oke, baik, kita kasih naik Liwa Olala. Liwa Olala. Oke, kita kasih dia naik. Saudara-saudara. Silakan Liwa Olala, nyalakan kamera Anda. Ayo. Kalau Yesus itu Tuhan berarti saksi Yehova dia. Silakan. Halo Bang Liwa, apa kabar Bang Liwa? Baik. Ini Muslim ini ya. Anda Muslim Bang? Muslim. Bang, mohon maaf Bang, sesinya ini lagi ngobrolin ini dulu Bang. Nanti kalau abang ini, abang jadi lain pula. Oke Bang ya, maaf ya. Oke. Siap Bang, siap. Oke, saya turunkan ya Bang ya, maaf Bang. Oke, ayo silakan. Ini teman-teman, saya mau konsen dulu ya dengan tubuh Kristus. Saya mau konsen dulu dengan tubuh kekristenan ya, supaya jangan ada lagi orang-orang yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang mau mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu adalah saksi Yehova, silakan naik kemari. Tolong ketik di kolom komentar. Tolong ketik di kolom komentar, silakan. Yesus Tuhan, berarti dia saksi Yehova. Yuk, silakan. Silakan. Aku Katolik. Oke, aku Katolik. Aku Katolik. Sebentar, saya lihat dulu namanya di kolom antrian. Tidak ada Bang. Jangan komentar mau naik. Oh ada. Oke, saya kasih naik. Aku Katolik. Silahkan nyalakan kamera dulu Bang. Dis, kau jangan bahas-bahas Katolik, Dis. Memang babi kau, Dis, ya. Kalau berani kau ke Indonesia, Dis. Sini kau ke Indonesia, babi kau. Tenang. Kau jangan Nyala bahas-bahas kamera Katolik, dulu kau babi. ngomongnya Bang. Silakan. Kau potong Kamera nyala kepalamu ya. dulu. Sini kau ke NTT, sini kau babi kau, anjing kau. Kau penggal Kamera kepala nyala kau ya. dulu Kau jangan ngomong. bahas Katolik kau, babi. Kau kesini kau ke Indo. Berani kau ke Indo. Kamera berani kau. nyala dulu. Hah? Kau penggal palamu ya. Kau jangan bahas Katolik kau ya, babi kau, anjing kau, kontol. Kamera nyala dulu, Kau. kamera. Nyala dulu kau kamera. sini kau, anjing kau, babi kau, emosi. Ya kameranya nyala dulu. Gimana saya mau ke situ kalau kameranya belum nyala? Ayo berantem. Kamera nyala dulu. Yuk, silakan. Tarik napas. Ayo Tarik napas. berantem kita yuk. Tarik Ayo berantem napas. kita, ayo berantem sini. Tarik napas. Hembuskan. Aku penggal pala kau ya. Aku penggal. Tarik napas dulu Bang. Kau tahu nggak Kan kalau udah nggak ada kena Katolik, kau pembatasan nggak ada lagi di kita. Indonesia, kau, anjing kau. Sebentar. Kena pembatasan kita 10 menit teman-teman. Gara-gara dia. Aduh, udah pembatasan kita. Coba teman-teman yang mau naik begitu open kamera. Nyala kamera. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan kejang-kejang. Begitu, yuk silakan.
Saya kan sudah bilang sama kalian, penyembah patung dengan penyembah batu itu 11-12. Ya. Otak mereka tidak didesain untuk berpikir. Otak mereka didesain untuk membenarkan sesuatu. Begitu. Jadi ada setan yang menguasai diri mereka. Ya. Seperti itu. Percayalah, pengalaman saya panjang. Panjang pengalaman saya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Coba di kolom komentar yang mau membahas isu nomor 2. Ayo. Karena saya dengar Edis itu mengatakan Yesus Tuhan, katanya. Kalau Yesus Tuhan berarti dia itu saksi Yehova. Ayo silakan coba naik. Dan Anda mau diskusi ya. Soalnya ini kita kena pembatasan 10 menit. Gara-gara omongan tadi tuh 10 menit visibilitas dibatasi. Oke, tap dulu lah. Tap layar dulu, share dulu, share lalu. Jadi kalian sudah lihat kelakuannya sama kembar? Iya, kembar mereka. Kita kasih naik ada Marcelinus. Silakan Marcelinus. Silakan Marcelinus. Cuman sayangnya pengecut begitu loh. Nggak berani ngomongnya itu nyala kamera. Kalau ngomong nggak nyala kamera ngapain? Silakan. Kenapa RK ajak nantang ke Superboy tidak berani? Kamera dulu nyala bang, kamera dulu. Nanti Anda saya tanggapi, silakan. Kamera nyala, terus Anda ngomong, nanti gantian saya ngomong, silakan. Kamu takut ditanya susah sih. Tuh kan? Kalau berani ditanya kan? kamu matikan. Bukan tidak berani matamu itu. Iya, kameranya nyala dulu bang. Kameranya nyala dulu. Makanya dimaki-maki terus tuh begitu. Ya, apalah yang mau didengar Masih dari baik. abang? Abang pun nggak mau nyalakan kamera. Heran jadi mereka ini loh. Kita kasih naik ada Coba di kolom komentar yuk. Ayo saya membahas nomor 2. Nomor 2 Tuhan Yesus. Ayo Tuhan ya Tuhan. Ayo silakan. Silakan di kolom komentar siapa yang mau membantah Yesus itu Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus, siapa? Di kolom komentar tolong, saya begitu, silakan. Saya masih menunggu. Oke, ini ada kata-kata saya. Sidai. Oke, sebentar. Sidai. Mana Sidai? Sidai. Nggak ada, dia cuma ngomong aja di kolom komentar. Coba siapa lagi? Jangan nomor-nomor yang lain dulu, kita nomor 2 dulu, nomor 2. Saya, mana nih? Saya, soalnya kebut banget teman-teman. Kebut banget kolom komentar kayak itu. Saya, mana tadi? Ikan sapu-sapu. Wah, ini dia, ikan sapu-sapu. Namanya aja udah ikan sapu-sapu. Saya nonton berita katanya lagi pemusnahan ikan sapu-sapu. Ayo silakan ikan sapu-sapu. Nyalakan kamera, Bang. Oke, Bang. Silakan. Siap. Kamera nyala. Oke. Dah. Oke. Kenalan dulu, Bang. Abang Kristen atau Islam? Katolik kita, Bang. Oke. Terima kasih, Bang. Enggak, Kita bahas nomor kemarin 2 kan- ya, Bang ya. Enggak, aku masih kemarin itu ladies yang kuchat dari ini kan. Bahas nomor 6 itu. Tadi saya bilang nomor 2, Bang. Nomor 6 terus ini bosan, Bang. Sudah Enggak, terbukti, kita selesaiin Bang. dulu. Artinya biar orang-orang Katolik yang masih awam gitu kan, biar tahu penjelasannya arti daripada patung gitu. Oke lah, silakan Boleh ya. ya? Nah, Jadi bilang tadi nomor 2 kok. Ya, silakan lah. Mau gimana kita ngalah aja lah. Yuk, sebentar aja lah ya, Des ya. Silakan, Bang. Silakan. Nah, kan dibilang di situ jangan membuat patung. Kalimat sederhananya aja, jangan membuat patung seperti yang ada di langit, di bumi dan di laut.
Nah, Bukan seperti, aku Bang. tanya lah Edis. Bukan seperti. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang menyerupai di langit di atas, maupun di bumi, maupun di air, di bawah bumi. Oke. Jangan Ya, engkau sujud sekarang- kepadanya. Silakan. Sekarang aku tanya dulu lah, Tuhan